Yo semuanya, kalian suka bingung nggak kalau gacha karakter tuh mentingin apanya? Apakah mentingin meta? Apakah mementingkan bucin? Atau apakah mementingkan damage yang gede? Pasti kalian pernah bingung kan ya? Gak bisa dipungkiri, karakter di Genshin beragam dan bagus-bagus, sehingga hal ini sering membuat orang-orang bingung mau gacha yang mana. Karakter-karakter yang ada juga kan mempunyai kelebihan dan kerennya masing-masing. Akhirnya makin bingung dah tuh player mau gacha yang mana. Bicarain prioritas gacha, itu ada beragam pendapat dan prinsip orang-orang. Kalau aku, tentu prioritas utama adalah karakter bucinan atau karakter yang sangat amat disukai gitu. Karena kalau memprioritaskan meta, aku bukan tipe yang apa-apa harus ikut meta. Apa-apa semua harus tuntas tentang endgame-nya kayak gitu dan lain-lain. Jadi ya aku tetap berpegang teguh untuk memprioritaskan karakter yang disukai. Tapi aku punya pendapat lain terhadap player baru atau pemula. Hal ini nggak memaksa, tapi mungkin akan menjadi hal yang bagus di beberapa situasi dan beberapa player. Untuk player baru atau pemula, aku lebih merekomendasikan kalian untuk menggacha karakter yang memudahkan eksplorasi. Ya, kali ini aku ingin membahas tentang alasan mengapa menggacha karakter yang memudahkan eksplorasi itu lebih penting. Tapi disclaimer dulu nih, ini untuk player baru atau pemula ya. Ini juga hanya sekadar pendapat, bisa kalian sanggah atau enggak setuju kayak gitu. Kalau kalian punya prinsip sendiri, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, langsung aja masuk ke alasan mengapa karakter yang memudahkan eksplorasi itu lebih penting daripada yang lain. Alasan pertama yaitu ini game isinya hampir semua tentang eksplorasi. Ya, dari Mondstadt ke Liyue, dari Liyue ke Inazuma, dari Inazuma ke Sumeru dan seterusnya, isinya penuh dengan eksplorasi. Waktu bermain kalian kebanyakan dihabiskan ya untuk eksplorasi ke sana kemari. Kalian mau quest, mau mencari chest dan lain-lain, itu juga eksplorasi. Untuk menyelesaikan suatu quest pun kalian pasti harus ke sana kemari kan. Belum lagi mencari benda, mencari chest, mencari oculus dan lain-lain. Bukan hanya itu, kalian membuka map, membuka area yang baru, itu akan dipermudah dengan karakter yang memudahkan eksplorasi. Karena ya progresnya akan cepat dan mudah. Bisa berpindah tempat dengan cepat. Beberapa karakter yang aku maksud ada Kazuha, Xiao, Wanderer, Chaska, Kinich, Mofuika, Furina, Yelan, Faresa, dan lain-lain yang mungkin gak kesebut. Dengan skill dari karakter-karakter tersebut akan mempercepat kalian dalam hal eksplorasi. Karena ada yang bisa lari cepat, bisa loncat tinggi, bisa menjangkau area jauh, bisa berjalan di atas air, dan lain-lain. Game yang isinya hampir eksplorasi ini akan dimudahkan untuk diselesaikan. Untuk player baru atau pemula pun akan mudah mengejar quest yang baru atau yang terupdate. Untuk pencarian resource buat upgrade karakter pun jadi mudah. Jadi memang sebermanfaat itu karakter yang mudah eksplorasi bagi player baru atau pemula. Alasan kedua, memudahkan perluasan map dan pembukaan area baru. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, ini benar-benar memudahkan kalian untuk membuka teleport waypoint dan patung The Seven. Pembukaan teleport ini memudahkan kalian di masa yang akan datang untuk mencari chest, menyelesaikan quest, dan lain-lain. Ini kayaknya nggak perlu aku jelaskan panjang lebar, karena udah aku jelaskan juga di bagian sebelumnya. Alasan ketiga, memudahkan pengambilan chest yang jauh atau yang tinggi. Peletakan chest di Taipat itu benar-benar random. Ada yang di atas batu yang batunya ada di tengah laut, ada yang di tempat tinggi, dan lain-lain. Kerandoman ini seringkali menyulitkan banyak orang dalam pengambilan chest tersebut. Sehingga salah satu cara memudahkannya adalah dengan menggacha beberapa karakter yang memudahkan eksplorasi. Karakter-karakter yang biasa aku gunakan untuk eksplorasi mencari chest biasanya ada Kazuha, Kinich, Mofuika, Wanderer, dan Xiao. Karakter Anemo sering aku pakai karena ada resonansi elemental yang bisa ngebuff stamina. Hal ini tentu memudahkan kita yang sering berlari-lari dan memanjat saat bereksplorasi.
Stamina akan sedikit lebih lama habisnya. Saat terbang dan memanjat pun akan terasa bertambah staminanya, walaupun yang sebenarnya adalah mengurangi konsumsi stamina. Alasan keempat, benefit di akhirnya bisa dimanfaatkan untuk gacha karakter kesukaan kalian. Maksudnya adalah, ketika kalian gacha karakter yang mudah dieksplorasi dulu, kemudian kalian eksplorasi di semua negeri, mengambil chest dan mengerjakan quest, itu primo yang kalian dapat pasti akan lebih banyak. Sehingga dari primo itu kalian dapat gacha karakter serta weapon untuk karakter yang kalian suka. Hasil dari eksplorasi jangan dianggap remeh. Kalau kalian menyelesaikan negeri Sumeru aja, wah itu banyak banget kayak gitu. Hampir atau bahkan lebih puluhan ribu primo lebih tepatnya itu kalian dapatkan. Jadi ini lebih berfokus pada hasil akhir dari eksplorasi kalian. Dan udah sih, itu aja kayaknya yang mau aku bahas. Sekali lagi, ini hanya sekedar saran, bukan paksaan. Kalau kalian tidak setuju, silakan berpendapat saja ya di bawah. Kalau ingin memberikan pendapat atau request ingin pembahasan yang lain, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Sekian dari aku, terima kasih dan mau.